Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Alvero dari kelas 12 Bahasa dalam acara Esamo Podcast. Teman-teman, kali ini kita akan bincang-bincang wirausaha lagi ya. Di samping aku sudah ada Bapak Andi yang sangat keren yang akan menemani kita dalam bincang wirausaha kali ini. Oke teman-teman, aku perkenalkan dulu ya dengan narasumber kita kali ini. Bapak yang ada di hadapan kita adalah Bapak Andi Nur Rahman, wirausaha dari Desa Demaan, pengusaha tepung crispy. Baik para pendengar semua, kita langsung saja bincang-bincang dengan Pak Andi. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Jadi yang hadir di sini, perkenalkan dulu, nama saya Pak Nur Rahman. Kalau di pasaran atau orang teman-teman atau saudara atau relasi manggil saya Pak Andi Semar. Jadi mudah manggilnya. Begitu sih, hampir. Ya, baik Pak. Nah lanjut nih Pak. Sejak kapan Bapak memulai usaha produksi tepung crispy ini Pak? Kalau usaha sudah lama, jadi tepung crispy ini kurang lebih masih 1 tahun. Berarti dari 2021. 2021. Gimana nih Pak ceritanya kok Bapak bisa memilih berwirausaha tepung crispy Pak? Jadi gini, kalau kita berpikir untuk kita promosi dengan produk perusahaan besar, itu kita akan capek sendiri dan kita akan dipermainkan. Kalau kita bikin produk sendiri, kita pasarkan, ya kan, kita akan sangat-sangat menguntungkan untuk jangka panjang, termasuk saudara kita bisa kita gunakan dan yang lainnya. Seperti itu sih. Terima kasih Pak. Sekarang tentang brand atau merek produknya, merek dari tepung tersebut apa ya Pak? Tepung crispy Chop Smart. Ada filosofi atau sejarahnya gitu Pak? Kalau orang Jawa bilang itu semakin identik dengan santun dan bisa mengayomi untuk pulau-pulau Jawa ini. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa modal awal untuk Bapak mulai usaha tersebut Pak? Sebenarnya kalau modal itu nggak harus banyak. Jadi kita bikin suatu produk ataupun bikin suatu usaha tergantung kemauan kita. Modal bisa menyesuaikan dengan budget, kayak gitu sih. Kira-kira berapa? Kalau tepung Semar ini lumayan besar, mungkin sekitar 200 juta. Banyak juga. Oke Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan usaha tepung crispy ini Pak? Untuk tepung crispy ini kita jalankan dengan adanya sales, adanya teman-teman dari relasi teman-teman kerja dulu untuk bantu memasarkan atau menjual produk ini biar lebih bisa dikenal di masyarakat dan bisa berguna buat masyarakat luas. Pak, apa saja yang Bapak siapkan untuk memulai usaha ini Pak? Yang pertama, satu modal pasti. Kedua, SDM karyawan itu sangat vital. Jadi kalau SDM itu sangat kurang bagus, kita nggak begitu pakai. Dan yang kedua, memang produk kita masih baru. Kita butuh orang-orang yang punya kompeten yang memang luar biasa untuk dipasarkan produk-produk baru ini menjadi produk yang bisa dikenal masyarakat luas. Kita orang-orang yang saya pilih ini memang orang-orang yang punya kemampuan ataupun jiwa tarungnya memasarkan produk luar biasa. Gitu ya. Ya, satunya dekatan, sabar, teliti dan sebagainya. Jadi memang
nggak semua orang punya kemampuan kayak gitu. Tapi di sini saya tekankan memang orang-orang pilihan yang harus bisa berjuang di sini. Terus bagaimana proses perkembangan usaha tepung crispy Bapak dari awal mulai sampai sekarang, Pak? Alhamdulillah. Jadi ini loh, posisi untuk produk ini mungkin pertama diremehkan. Terus yang kedua, setelah produk ini dibantu sama teman untuk pemasaran dan produk ini punya kualitas, itu menjadi produk andalan. Mereka sekali beli menjadi, ya, kalau orang bilang tuh enak. Kualitas produk yang akan menjadi poin kita. Kalau produknya kualitasnya bagus, itu akan menjadi nilai plus kita dan mudah untuk dicari dan mudah untuk dibeli lagi. Dan itu mulai merambah ke kota-kota lain. Berarti sudah sampai kota besar lain. Alhamdulillah sampai sekarang sampai Madura, Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, Salatiga, bahkan kita akan merambah ke Jawa Barat. Untuk proses pembuatannya sendiri, Pak, apakah ada yang membantu, misalnya karyawan atau membantu gitu, Pak? Iya, jadi gini, untuk yang membantu kita ada tim, satu pemasaran, satu produksi. Jadi memang kita saling menjadi organisasi ataupun perusahaan yang pakai sistem. Jadi biar usaha ini bisa jalan. Begitu. Jadi kita pakai karyawan. Kalau boleh tahu karyawannya ada berapa ya? Kalau karyawan di sini saya untuk di Solo itu kita lumayan. Jadi kalau misalkan di Solo mungkin sekitar 20. Kalau di kota-kota besar, kota-kota lain mungkin ada, kalau kurang lebih semua hampir 200 karyawan. 200 karyawan. Pak, untuk tepungnya itu pengemasannya berapa gram ya? Untuk tepung ada dua kemasan, 100 sama 150. Kalau tepung ini memang untuk menengah ke bawah biar bisa dijangkau sama ibu rumah tangga. Untuk harganya sendiri per kemasan berapa? Yang 115.000, kalau yang 150 gram itu 2.000. Tapi untuk dibeli di pasar yang 100 gram itu di harga 2.000, yang 150 di harga 2.500. Bagaimana cara pemasaran tepung crispy yang sudah siap untuk dijual, Pak? Kalau sudah menjadi kemasan baru kita bisa jual kayak gitu. Jadi diproduksi dulu, sudah menjadi kemasan baru kita bisa jual ke toko, swalayan atau rumah makan kayak gitu. Kalau boleh tahu tantangan apa saja ya, Pak, yang Anda lewati untuk sampai sekarang, Pak? Tantangan kita banyak. Yang pertama tentang produk ini produk baru dan penuh perjuangan. Yang kedua, produk ini memang banyak kompetitor, perusahaan-perusahaan besar yang sudah nasional, dan kita mulai mendapatkan peluang dengan kualitas dan gramasi yang banyak. Dan kita atur semua strategi produk yang akan menjadikan produk ini bisa berguna buat rakyat kecil ataupun menengah ke bawah biar lebih terjangkau. Baik, Pak. Untuk ciri khas sendiri, Pak, ciri khas tepung crispy ini apa ya, Pak? Kalau ciri khas tepung ini yang membuat disukai pembeli gitu, Pak? Ya, jadi ada namanya pakai tepung. Kalau kita goreng tempe, contohnya ya, kita goreng tempe itu kalau sudah dingin dia akan lemes. Kalau yang kedua, ada yang dicampur sama tapioka, itu akan menjadi keras kalau udah dingin. Tapi tepung sama tapioka ini dingin pun masih kriuk. Jadi kelebihan produk kita itu di saat panas kriuk,
di saat ini juga kriuk kayak gitu. Dikrik terus ya. Kriuk. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, apa saja tips dari Bapak untuk menjadi wirausaha yang sukses Pak? Kalau menjadi seorang wirausaha itu satu, kita jangan putus asa. Kita harus tetap belajar dengan kegagalan. Apa yang menjadi kegagalan kita? Contoh, kita bikin usaha nih, ternyata gagal, dan kita beralih lagi ke usaha lain, gagal lagi, dan beralih lagi usaha lain, gagal lagi. Itu kalau udah gagal lagi itu saya yakin dia akan berhasil. Kalau caranya berbeda dengan cara yang kalau bilang tuh smart, kita akan punya usaha. Kenapa gagal usaha ini? Kita akan pelajari gagalnya di mana. Nah, kegagalan itu akan kita perbaiki dan kita akan menjadi posisinya produk ini ataupun usaha ini akan maju. Jadi kegagalan kemarin kita harus ambil hikmahnya, tapi dipelajari, jangan ditinggal atau bikin usaha lagi. Itu kebanyakan kayak gitu. Kalau boleh tahu, sebelum mulai usaha tepung ini mulai usaha apa saja? Saya dulu kerja di perusahaan-perusahaan besar, Mas Jero, di PT Kimia Farma, PT Kombipa. Saya sebagai trading, jadi saya bikin program-program nasional. Hampir seluruh Indonesia, termasuk farmasi itu yang bikin program saya. Jadi saya bikin program ini memang untuk rumah sakit, dokter, yang mungkin kayak gitu. Jadi saya bikin program untuk menggeser kompetitor. Apa sebelumnya pernah membuka usaha sendiri Pak? Pernah distributor obat farmasi Itu disebarkan di Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, demikian tadi bincang wirausaha kita. Ternyata jadi wirausaha itu butuh kerja keras, pantang menyerah, dan kreatifan kita untuk mengubah suatu kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi tidak serta-merta langsung sukses ya teman-teman. Demikianlah bincang wirausaha siang ini. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk like, comment, and subscribe YouTube Esamo Mojo 8 ya, agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya podcast, akhirnya sukses.